Teman-teman, apakah kualitas material suatu produk itu bisa mengangkat juga harga jual dari produk tersebut? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well teman-teman, sebelum aku bahas atau aku mulai video ini, bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya supaya kalau misalnya aku ada video-video terbaru kalian nggak kelewatan. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya tentang bisnis atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis, kalian bisa follow Instagramku di @ganjar_mulya. Dan untuk kalian yang pengen cari clothingan berkonsep culture atau streetwear Jepang, kalian bisa follow Masahiro Cloth, link aku taruh description di bawah. So teman-teman, langsung aja kita mulai nih pembahasan tentang tema kali ini. Oke teman-teman, yang pengen aku bahas di sini adalah salah satu pertanyaan yang lumayan juga orang banyak tanya gitu kan, tentang apakah kualitas produk itu bisa ngangkat harga jual dari produk tersebut atau enggak gitu. Nah, jawabannya adalah kalau menurutku ya, ini balik lagi kalau menurutku harusnya sih bisa ngangkat. Kenapa harusnya bisa? Bukan aku jawabnya pasti bisa gitu. Karena gini teman-teman, penambahan atau peningkatan kualitas material itu adalah salah satu dari sekian banyak variabel yang bisa bikin produk kita itu harganya bisa jadi lebih naik. Salah satu contoh variabel yang bisa menambah harga jual suatu produk kita, misalnya contoh kalau misalnya kita pengen bisnis clothing gitu kan. Awalnya misal nih kita pakai cotton combat, terus kita sekarang upgrade pengen pakai katun bambu misal. Nah itu kan otomatis kualitasnya udah naik ya, udah naik satu tingkat. Otomatis juga HPP pasti bakalan ikut bertambah dong. Nah dari situ pasti kita juga pengen naikin namanya harga jual produk kita. Contoh misal pakai cotton combat kita bisa jual harga 125. Kemudian pas kita pengen naikin produk atau kualitasnya itu pakai cotton bambu, kita pengennya naikin jadi harga 150.000. Contohnya seperti itu. Dan menurutku itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi teman-teman, kadang ada variabel-variabel lain selain peningkatan kualitas material yang bisa bikin harga produk kita itu juga jadi lebih naik gitu. Contoh kalau misalnya kita terjun di dalam dunia clothing gitu kan. Misal waktu di awal-awal kita desainnya masih yang biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian kita mencoba untuk meng-hire orang atau kita beli desain dari orang dengan konsep dan look yang beda kelas juga ya. Itu pasti juga bisa mengangkat jualan kita. Kemudian variabel yang lain itu juga ada namanya marketing. Ya, this is the best point untuk mengangkat harga jualan dari produk kita teman-teman. Marketing ini adalah suatu kunci ya. Apalagi brand-brand lokal sekarang itu udah banyak banget pakai cara ala-ala sinetron. Penuh dengan drama-drama yang menurutku apa ya? Ya itu adalah bumbu-bumbu dari brand lokal sekarang gitu loh. Nah, ya balik lagi tujuan dari drama itu adalah supaya produknya itu ternotis sama orang banyak kayak gitu. Ya kalau sekarang sih mungkin aku nggak perlu sebut namanya karena kalian juga pasti paham banget yang lagi drama itu brand-brand apa aja gitu. Terus aku lihat dari review orang-orang, materialnya sendiri pun sebenarnya tergolong material yang standar. Tapi harganya sekarang itu bisa jauh banget berkali-kali lipat dari kompetitornya. Padahal kalau misalnya dari material itu lebih baik daripada si brand tadi yang kualitasnya standar tapi harganya melambung tinggi. Nah itu kenapa bisa mas? Nah itu dia the power of media. Tapi balik lagi teman-teman, produk itu bukan cuma soal gimana gembar-gembor di media, gimana viral atau enggaknya, trending atau enggaknya suatu produk, tapi adalah konsistensi dari quality produknya sendirilah yang menurutku itu yang harus difokuskan kayak gitu. Karena gini teman-teman, semakin produk kita itu ke notice orang, semakin banyak juga orang yang beli kan. Semakin banyak orang beli, otomatis orang semakin tahu atau semakin sadar tentang kualitas produk kita. Nah dari sini suatu brand atau suatu produk itu diuji. Apakah memang benar nih produk layak sesuai nih sama gembar-gembor media tadi, atau ternyata rame ini cuma hanya sekedar gorengan atau sekedar apa ya, sekedar omongan-omongan orang di media sosial kayak gitu. Nah dilemanya gini teman-teman, nah banyak orang bingung gimana marketing, gimana jualinnya, gimana promosinya
Tapi ketika sudah marketing jalan gitu ya, jalannya udah bagus, udah sesuai sama yang dipengen, develop produk kita misalnya nih masih belum mateng. Nah ini bisa jadi salah satu blunder dari si produk tersebut teman-teman, atau brand tersebut. Kalau kemarin-kemarin aku bilang orang banyak mikir produksian tapi lupa gimana caranya jualan. Nah sekarang aku ngomongnya kebalikannya teman-teman. Nah intinya tuh sebenarnya harus balance antara develop produk sama cara jualan atau marketingnya. Itu sebenarnya dua-duanya harus balance, terutama untuk brand-brand yang mungkin udah jalan setahun atau udah pokoknya ya udah yang udah berkembang sampai yang udah established. Itu perlu namanya untuk membalancekan antara produksi, kualitas produksi sama gimana cara marketingnya teman-teman. Nah ini berlaku untuk kalian yang punya produk atau punya brand sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih nge-resell atau kalian masih dropship punya produk orang, ya kalian fokus hanya di gimana produk kalian itu bisa terjual, atau kalian fokus gimana memasarkan produk yang kalian resell atau yang kalian dropship tadi. Nah untuk produksi itu biarin urusannya dari si brand atau si produk tersebut kayak gitu. Nah jadi kesimpulan yang bisa aku sampaikan di sini adalah belum tentu kualitas produk itu bisa 100% mengangkat suatu brand atau suatu produk yang pengen kalian jual, karena banyak aspek yang bisa mempengaruhi gimana kita jualan itu bisa pakai atau kita bisa naruh harga yang mahal, nggak cuma dari segi material. Nah yang seperti yang aku tadi bilang itu banyak banget. Salah satu contohnya adalah gimana meningkatkan material, ya. Kemudian gimana caranya untuk promosi, itu juga iya, marketing ya teman-teman. Kemudian bisa dengan gimana memberikan desain-desain yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya, itu juga bisa iya. Dan juga banyak variabel yang lain yang mungkin kalian bisa komen di bawah, kalian taunya apa nih yang bisa mempengaruhi suatu produk bisa terjual mahal. Kalian bisa komen di bawah. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari kalian. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye.